2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan tahap-tahap penulisan kreatif. Pengertian menulis kreatif yaitu proses menuangkan ide, gagasan, imajinasi, dan pengalaman dalam bentuk tulisan yang orisinal, ekspresif, serta memiliki nilai estetik. Fokusnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menghadirkan pengalaman emosional bagi pembaca. Tujuan menulis kreatif bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menghadirkan pengalaman emosional bagi pembaca. Contoh karyanya yaitu cerpen, puisi, naskah drama, skenario film, esai kreatif, konten digital. Nah, berikut ini untuk penulisan kreatif ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pramenulis, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada penulisan draft, yang keempat ada revisi, kelima penyusunan, dan keenam ada publikasi. Berikut adalah arti dari tahap penulisan kreatif. Yaitu yang pertama ada tahap pramenulis. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tujuan menulis. Yang kedua, menemukan ide seperti brainstorming, observasi, rewriting, dan riset sederhana. Dan yang ketiga, menentukan target pembaca. Yang kedua ada tahap perencanaan. Langkah-langkah pertama ada membuat kerangka tulisan atau outline. Yang kedua, menentukan alur atau struktur cerita. Yang ketiga, menentukan sudut pandang. Dan yang ketiga ada tahap penulisan draft. Langkah-langkah yang pertama ada menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, fokus pada ekspresi ide, bukan kesempurnaan bahasa. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang imajinatif, simbolis, dan persuasif. Selanjutnya ada tahap revisi, yaitu membaca ulang tulisan dengan kritis, memperbaiki alur, etika cerita, penjelasan gagasan, dan daya tarik, melibatkan review, masukan dari teman. Nah, selanjutnya ada tahap penyusunan atau editing, yaitu memeriksa tata bahasa, ejaan, tanda baca, atau diksi, dan menyempurnakan gaya bahasa agar efektif dan menarik. Nah, selanjutnya ada tahap publikasi, yaitu menyebarkan karya melalui media cetak atau digital. Publikasi memberi kesempatan mendapatkan uang balik bagi pembaca. Nah, selanjutnya di dalam proses-proses tahap menulis kreatif, yaitu ada proses penting dalam menulis kreatif. Jadi yang pertama ada originalitas, ide, dan ekspresi harus autentik. Yang kedua, imajinasi, kemampuan mengembangkan hal-hal yang baru. Ketiga, ekspresivitas, tulisan mencerminkan gaya pribadi. Dan yang keempat ada komunikatif, yaitu dapat menyentuh pembaca. Dan yang terakhir yang kelima ada konsistensi, yaitu alur, gaya, dan tujuan tulisan selaras. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Jadi dalam pengalaman pribadi saya pernah membuat karya cerpen yang bertema non-fiksi. Jadi selama proses itu saya belajar bahwa menulis kreatif itu membutuhkan imajinasi, dan saya bisa belajar menulis kreatif dengan tahap-tahap yang mudah
Selanjutnya, analisis. Analisis cerpen yang saya buat yaitu berjudul Kembali Setelah 16 Tahun. Dapat dikategorikan sebagai bentuk creative writing karena karya ini dari proses imajinasi dan ekspresi penulis dalam menciptakan dunia fiksi. Penulis tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi juga menghidupkan suasana, menghadirkan karakter, serta membangun konflik. Dari sisi creative writing, cerpen Kembali Setelah 16 Tahun ini mempunyai alur maju. Tokohnya berkembang dari kecil sampai sukses. Dari konfliknya yang kuat, mulai dari kehilangan, hidup miskin sampai dibully, karya ini menunjukkan creative writing bukan cuma soal imajinasi, tetapi soal bagaimana kita bisa menyusun cerita yang baik. Oke, jadi kesimpulannya yaitu adalah penulis kreatif adalah bentuk ekspresi diri melalui tulisan yang menggabungkan logika, imajinasi, dan emosi. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan mulai dari menulis hingga publikasi. Melalui pengalaman menulis cerpen non-fiksi, saya menyadari bahwa menulis kreatif bukan hanya sekedar menciptakan cerita, tetapi juga melatih cara berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi secara mendalam dengan pembaca. Setiap tahap menulis membantu penulis tumbuh menjadi lebih baik dalam menyampaikan pesan melalui karya sastra. Begitulah penjelasan